Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan interpolasi Newton. Untuk presentasi akan disampaikan oleh Mbak Aini, saudari kami Mbak Aini. Jadi, interpolasi Newton adalah bentuk perkembangan dari interpolasi Lagrange. Jadi, dari interpolasi Lagrange kan banyak kekurangan. Di antaranya yang pertama adalah polinom Lagrange kurang disukai dalam praktek itu sebab jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi sangat besar. Jadi, interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Jadinya, interpolasi sebelumnya itu tidak berguna jika untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara Pn-1x dengan Pnx pada polinom Lagrange. Nah, polinom yang dibentuk sebelumnya itu dapat digunakan untuk yang saya maksudkan tadi, jadi interpolasi Newton yaitu membentuk polinom yang dibentuk sebelumnya itu dapat digunakan lagi untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara membentuk polinom interpolasi Newton ini? Yang pertama itu persamaan polinom linier. Jadi kita menggunakan persamaan polinom linier terlebih dahulu, yaitu P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali X min X0. Nanti bentuk persamaan ini juga dapat ditulis sebagai P1x sama dengan A0 ditambah A1 X min X0. Jadi seperti itu. Yang dalam hal ini A0 itu sama dengan Y0 sama dengan F X0 dan A1 itu Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference, yaitu A1 sama dengan Fx1 X0. Selanjutnya menggunakan polinom kuadratik yaitu P2x sama dengan A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 kali X min X1 atau dapat dibentuk sebagai P2x sama dengan P1x ditambah A2 X min X0 dikali X min X1. Jadi dari ini terlihat bahwa operasi interpolasi sebelumnya yaitu P1x ini masih bisa digunakan di dalam P2x. Selanjutnya, dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya yaitu P1x. Nilai A2 ini dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan A2 yaitu sama dengan F X2 min A0 min A1 dikalikan X2 min X0 per X2 min X0 dikalikan X2 min X1. Nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan yang ketiga. Jadi, dapat dibentuk persamaan sedemikian rupa. Jadi, seperti itu. Next. Itu dengan melakukan otak-atik aljabar, persamaan ini jadi lebih disukai karena lebih mudah, yaitu A2 itu sama dengan yang awalnya Fx2 min Fx0 per X2 min X1 min Fx1 min Fx0 per X1 min X0 per X2 min X0. Nah, jadi diubah menjadi bentuk sedemikian rupa. Seperti itu. Jadi, tahapan pembentukan polinom Newton yang pertama yaitu kita bentuk dulu polinom Newton yang pertama yaitu P1x sama dengan P0x ditambah A1 kali X min X0. Dimasukkan nilainya, P0x itu sama dengan A0, jadi P1x sama dengan A0 ditambah A1 X min X0. Selanjutnya, kita membentuk polinom yang kedua, derajat yang kedua juga menggunakan polinom derajat yang pertama. Jadi, P1x ditambah A2 X min X0 kali X min X1. Next, bawahnya lagi. Jadi, P2x sama dengan A0
plus A1 X min X0 dari kita peroleh dari atas ini. Jadi kan masih bisa dipakai yang di bawah. Terus ditambah dari A2 X min X0 kali X min X1. Nah, derajat yang ketiga juga membentuknya dengan cara yang seperti itu. Next. Nah, dibentuk dari A0 plus A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 X min X1 tambah A3 X min X0 X min X1 kali X min X2. Next. Nah, nilai konstanta dari A0, A1, A2 sampai AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 itu sama dengan Fx0, A1 itu Fx1 min Fx1. Jadi selisih dari X1 dan X0. Yang kedua F selisih dari X1, X2 dan X0. Yang ketiga atau AN itu F xn min 1 sampai seterusnya. Nah, yang dalam hal ini f xi, xj itu sama dengan f xi min xj per xi min xj. Jadi dapat dibentuk sebuah persamaan umum yaitu f xn, xn min 1 dan seterusnya x1 sampai x0. Jadi f ini xn min, xn min 1 dan seterusnya sampai x1 dikurangi f xn min 1, xn min 2 sampai 0 atau per xn min x0. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya dengan demikian polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai yang pertama sebagai rekurens dulu, yaitu Pnx sama dengan Pn min 1x ditambah x min x0 kali x min x1 sampai x min xn min 1 f xn, xn min 1 dan seterusnya sampai x1, x0. Atau bisa dihubungkan dengan basis yaitu P0x itu sama dengan f x0 atau dalam bentuk polinom lengkap jadi sebagai berikut. Pnx sama dengan f x0 ditambah x min x1 f x1, x0 ditambah x min x0 kali x min x1 f x2, x1, x0 dan seterusnya sampai ketemu bentuk sedemikian rupa. Yang pertama ya selanjutnya bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fx sama dengan cos x dalam range 0 titik sampai 0,4 dengan jarak antar titik 1 titik 0. Lalu taksirlah fx dengan x sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3. Nah, menggunakan tabel jadi seperti ini. Maka akan ditemukan nilai-nilai sebagai berikut. Nah, contoh cara menghitung nilai selisih terbagi pada tabel. Jadi seperti ini. Contohnya, dari tabel tersebut dapat ditemukan angka-angka atau nilai-nilai berikut lalu dikurangkan dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi, dari derajat 1, derajat 2 sampai derajat 3. Nah, ditemukan polinom Newton derajat 1, 2, 3 dengan x 0 sama dengan 0 sebagai titik pertama. Maka akan ditemukan cos x demikian rupa sampai ketemu nilai sedemikian. Nah, lalu nilai sejati dari f 2,5 adalah f 2,5 cos 2,5 sama dengan min 0,8011. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.